Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di part ini kita akan bahas tentang pengolahan data dengan SPSS untuk uji kualitas data atau uji instrumen data. Uji ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap instrumen pengumpulan data, yaitu berupa kuesioner. Uji ini terdiri dari dua, yang pertama uji validitas dan yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk melihat tingkat keakurasian data dari instrumen yang kita kumpulkan, dalam artian bahwa apakah instrumen kita dikatakan valid jika instrumen tersebut bisa mengukur apa yang seharusnya diukur oleh pertanyaan atau variabel yang kita teliti. Adapun kriteria untuk uji validitas itu terdiri dari 3 yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kalau kita menggunakan pedoman dari Azwar dan Sugiono, di mana suatu instrumen dikatakan valid jika nilai koefisien korelasi produk momennya lebih dari 0,3. Atau kita juga bisa menggunakan kriteria yang kedua, yaitu dengan membandingkan nilai koefisien korelasi produk momen dengan R-table. Jika nilai korelasi produk momennya lebih dari R-table, maka instrumen kita dikatakan valid. Atau kriteria yang ketiga, yaitu dengan menggunakan nilai signifikan yang kita bandingkan dengan nilai alfa, di mana jika nilai signifikannya lebih kecil dari nilai alfa, maka instrumen kita dikatakan valid. Berikut ini adalah langkah-langkah uji validitas. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung praktek. Silakan buka data penelitiannya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan data kita sebelumnya, yaitu kita ingin melihat bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja. Nah, untuk melakukan langkah uji validitas, yang pertama kita klik analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Oke. Nah, kemudian pindahkan seluruh pertanyaan untuk variabel motivasi atau pertanyaan variabel X ke kolom variabel dengan cara di blok pertanyaan untuk variabel motivasi seluruhnya, kemudian kita klik tanda panah. Nah, kemudian setelah pindah ke kolom variabel, maka jangan lupa kita juga harus memasukkan total dari seluruh data variabel motivasi atau total X-nya kita pindahkan juga ke kolom variabel. Kalau sudah semua, sudah pertanyaan motivasi dan total motivasi, pastikan correlation coefficient-nya kita pilih percent, kemudian test of signifikannya to tail, dan flag significant correlation-nya sudah kita centang. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, maka hasil pengolahan data kita akan muncul di kotak SPSS Viewer. Nah, di kotak output, maka kita akan melihat tampilan hasil pengolahan data dari uji validitas. Jadi di sini ada 3 baris untuk pertanyaan pertama, kedua, dan seterusnya. Ada nilai percent correlation, ada nilai signifikan, dan ada nilai N. N ini menunjukkan banyaknya data kita atau banyaknya sampel kita. Nilai signifikannya, kalau kita mau pakai standar signifikan tadi, kalau nilainya kurang dari alfa kita misalnya 0,05, maka dikatakan instrumen kita valid. Atau kita misalnya menggunakan kriteria Sugiono dan Azwar, maka kita lihat nilai percent correlation-nya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Jadi kita lihat nilai percent correlation ini yang paling atas, dan kita geser, kita lihat yang paling ujung di total motivasi.
Nah, di total motivasi yang paling atas atau nilai percent correlation-nya ini diperoleh nilai 0,819. Ingat, kalau di SPSS kalau ada tanda titik berarti di depannya ada nilai 0. Nah, untuk pertanyaan pertama, pertanyaan motivasi pertama nilainya 0,819. Dengan kriteria Azwar dan Sugiono tadi nilainya harus lebih dari 0,3. Berarti 0,819 itu lebih dari 0,3. Artinya apa? Artinya instrumen yang untuk pertanyaan motivasi yang pertama itu dikatakan valid. Begitu juga untuk pertanyaan kedua dan seterusnya. Nah, jadi inilah hasil uji validitas. Berikutnya kita tinggal pindahkan hasil ini ke skripsi kita di bab 4, di bab hasil dan analisis. Kemudian kita tinggal menjelaskan apakah instrumen untuk pertanyaan 1, 2, 3 dan seterusnya itu valid atau tidak. Kemudian jika sudah selesai untuk variabel X, lakukan hal yang sama untuk variabel Y dan seterusnya. Uji kualitas data yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui bagaimana konsistensi data yang kita kumpulkan. Ada beberapa metode pendekatan yang bisa digunakan, mulai dari koefisien stabilitas yang diukur dengan menggunakan percent correlation, dan juga bisa menggunakan metode pendekatan yang lainnya. Di sini saya menggunakan metode pendekatan reliabilitas konsistensi internal dengan menggunakan alat ukur yaitu Cronbach alpha, di mana salah satu alat ukurnya adalah jika nilai hasil Cronbach alpha dari proses pengolahan data kita nilainya lebih dari 0,6, maka data kita dikatakan reliable. Berikut adalah langkah-langkah untuk pengujian reliabilitas data. Selanjutnya, mari kita coba melakukan pengujian reliabilitas data. Terlebih dahulu kita siapkan data kita, kemudian kita lakukan langkah-langkah uji reliabilitas. Yang pertama, pilih analyze, kemudian pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Oke, setelah muncul kotak tampilan reliability analysis, lakukan langkah seperti uji validitas tadi. Kita pindahkan pertanyaan-pertanyaan untuk variabel motivasi ke kolom item. Caranya kita blok motivasi 1 sampai pertanyaan terakhir atau motivasi 9. Kemudian kita masukkan atau kita klik tanda panah, sehingga kalau sudah pindah seluruh pertanyaannya, maka untuk uji reliabilitas itu tidak perlu kita masukkan total motivasinya, jadi cukup pertanyaan-pertanyaannya saja. Nah, kemudian kita pastikan modelnya itu adalah alpha yang kita pilih, kemudian langsung kita klik OK. Nah, maka di kotak output itu akan muncul tampilan hasil uji reliabilitas, di mana di tabel pertama ini menjelaskan tentang proses dari pengolahan data kita, di mana data yang kita masukkan itu sampelnya adalah 100 yang valid ya, dan totalnya adalah 100. Nah, kita lihat hasil reliabilitas itu di tabel reliability statistik, di mana ada kolom berisi nilai Cronbach alpha. Di sini Cronbach alpha-nya adalah sebesar 0,852. Artinya apa? Artinya nilai ini lebih dari 0,6. Maka data yang kita punya itu sudah reliable. Selanjutnya lakukan langkah yang sama untuk variabel Y dan perhatikan nilai Cronbach alpha-nya apakah lebih besar dari 0,6 atau tidak. Jika lebih besar dari 0,6 maka datanya dikatakan reliable. Nah, demikianlah
cara pengujian data untuk uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.